Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai sahabat tani, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya sedang melakukan penyepraian padi yang ketiga setelah kemarin dispray menggunakan Antrakon dan pupuk Ultradap. Hari ini kita mau memasukkan 3 bahan, yaitu yang pertama insektisida mortir, yang kedua kita menggunakan pupuk daun lagi Ultradap ya. Ini Ultradap sahabat tani, kita kemas kayak gini supaya mudah untuk membawanya dari rumah. Dan yang bahan ketiga yaitu Biotogrow. Saya akan menjelaskan mengapa saya menggunakan 3 bahan aktif, 3 bahan ini dalam penyepraian kali ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah ya. Baik sahabat tani, inilah alasan saya mengapa saya menggunakan 3 bahan ini untuk penyepraian padi yang ketiga atau saat padi berusia 15 HST ya. Padi saya sekarang memasuki 15 HST ya sobat tani. Yang pertama, saya menggunakan mortir ini dengan bahan aktif emamectin benzoat sebesar 30 gram per liter ya sobat tani. Ini dia bahan aktifnya sobat tani. Di dalam insektisida ini menggunakan bahan aktif tunggal. Insektisida ini hama sasarannya yaitu ulat ya sobat tani, ulat dan telur ya, telur ulat itu bisa tembus pakai insektisida ini ya sobat tani. Karena memang kemarin waktu pemupukan ini ditemukan banyak sekali ulat ya, ulat yang mulai menggerogoti daun-daun padi saya sobat tani. Itu sebagian daunnya ada yang patah dan memutih ya, itu akibat ulat penggulung daun yang saat ini lagi merajalela di tempat kami. Jadinya saya memilih ini ya. Kemudian yang kedua, ini juga mampu untuk membunuh ya kaper ya, hama penggerek batang, sekaligus juga telurnya sobat tani. Karena di dalam insektisida mortir ini bahan aktif emamectin benzoatnya ini memiliki efek translaminar, jadi dia mampu menembus di balik daun, bahkan telur-telur ulatnya juga mampu untuk ditembus ya sobat tani. Untuk dosisnya sendiri ini tergantung penggunaan di sekitar ya sobat tani. Kalau di daerah saya ini biasanya petani sekitar itu menggunakan dosis sekitar 50 ml ya per tangki ya, per tangki 16 liter sobat tani. Kalau sobat tani misalnya menggunakan tangki yang 20 liter, maka kasih saja ya 60 ml ya sobat tani, kasih 60 ml ya. Ini supaya lebih maksimal ya sobat tani, supaya lebih maksimal dan hama sasarannya bisa teratasi ya. Ini bacaannya ya sobat tani. Untuk hama padi ini hama melipat daun ya, seperti yang saya sebutkan tadi, penggerek batang. Terus Stirpopaga ini saya nggak paham sobat tani apaan itu ya, tapi intinya ini untuk ulat ya sobat tani, untuk ulatnya. Tapi kalau untuk misalnya ada hama lain, lembing, walang, pokoknya yang bukan ulat itu kurang efektif ya kalau pakai ini sobat tani, kurang efektif. Tetapi biasanya kalau di tanaman itu yang berbahaya itu ulatnya sobat tani, fase ulatnya itu yang berbahaya karena bisa menggerogoti tanaman kita ya sobat tani. Kemudian bahan yang kedua, saya menggunakan pupuk daun Ultradap ya sobat tani. Seperti biasa, Ultradap ini tidak bisa ketinggalan ya sobat tani. Ultradap ini seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, ini pupuk daun yang kandungannya nitrogen dan fosfat ya. Nitrogennya 12% dan fosfatnya 60%. Adapun kandungan nutrisi yang ada di Ultradap ini sudah siap dimakan oleh padi ya. Kandungan nutrisi di Ultradap itu langsung makan gitu sobat tani. Jadinya saya suka sekali menggunakan pupuk daun ya untuk membantu menunjang kekurangan nutrisi di tanaman padi saya. Untuk dosisnya seperti biasa, saya menggunakan 3 sendok makan peres ya sobat tani, jangan banyak-banyak ya, supaya kita lebih hemat sobat tani. 3 sendok saja sudah cukup sobat tani. Kemudian untuk bahan yang ketiga yaitu Biotogrow sobat tani. Ini merupakan bakteri baik ya sobat tani. Ini
mengandung banyak sekali bakteri ya. Selain ada bakteri juga ada nutrisinya yang berupa organik ya 7,5%, nitrogen 2,35%, juga mengandung kalium, ada CaO, kalsium dengan magnesium juga. Mengandung hara makro dan mikro yang cukup kompleks ya sobat tani. Dan tentu bakteri yang ada di Bioto Grow ini menurut di kemasannya dan dari uji labnya ya, bakteri ini sangat kuat ya sobat tani. Jadi dia tidak mudah mati bila terkena insektisida yang kita pakai. Jadi aman sekali ini untuk di mix ya sobat tani. Dan untuk aturan pakainya ini sobat tani yang perlu diperhatikan, Bioto Grow ini hanya bisa dicampur dengan salah satu jenis insek atau fungisida ya sobat tani. Kalau misalnya sobat tani mau menggunakan insektisida, sobat tani tidak bisa menggunakan fungisida. Jadi tidak bisa. Jadi sobat tani harus memilih salah satunya antara fungisida atau insektisida ya dalam pengaplikasiannya. Nah, ini dia keterangannya. Bioto Grow plus insektisida centang biru. Jadi boleh. Bioto Grow plus fungisida centang biru. Nah, boleh. Namun Bioto Grow plus insektisida dan fungisida ini tidak boleh ya. Gitu sobat tani. Untuk dosisnya ini satu tutup ya, satu tutup ini sobat tani. Yuk langsung saja kita lakukan penyapraian ya sobat tani supaya tidak berlama-lama. Soalnya ini juga sudah siang sekali, supaya tidak terlalu siang sobat tani. Saya mau nyepray dulu ya sobat tani. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.